Aku masih ingat jelas sore itu. Aroma teh melati dan kue kering buatan tanganku memenuhi ruang tengah. Udara sejuk kota ini selalu menjadi latar sempurna bagi rumah minimalis impianku bersama Bima, suamiku. Kami baru menikah setahun, dan masa-masa awal ini terasa seperti bulan madu tak berkesudahan. Bima adalah pria yang hangat, sabar, dan selalu mendukung karirku sebagai desainer grafis freelance. "Kamu senyum-senyum sendiri, sayang. Ada klien baru yang menarik?" tanya Bima sambil memelukku dari belakang, mencium puncak kepalaku. Aku memutar tubuhku, memegang kedua tangannya erat. Jantungku berdebar kencang, bukan karena klien, tapi karena kotak kecil di tanganku. Aku telah menyimpan rahasia ini selama 2 hari, menunggunya pulang dari perjalanan dinas singkat. "Aku punya deadline yang harus kita selesaikan bersama, Bi," kataku berusaha menahan air mata haru yang siap tumpah. Aku menyodorkan kotak itu. Bima membukanya perlahan. Di dalamnya terbaring 2 garis biru yang sangat jelas pada alat uji kehamilan. Matanya melebar dan sedetik kemudian ia memelukku erat sekali. Itu adalah pelukan terkuat yang pernah kuterima. Kita akan punya anak, Ayu," bisitnya. Suaranya tercekak. "Aku akan jadi ayah." Malam itu, kami merayakan kabar gembira itu dengan senyap. Berjanji untuk saling menjaga dan menyiapkan diri menjadi orang tua terbaik. Kebahagiaan kami terasa sempurna. Keesokan harinya, kami langsung menuju rumah Ibu Ratna, mertuaku. Bima adalah anak tunggal, dan ia sangat menyayangi ibunya. Aku tahu kabar ini akan membuat Ibu Ratna sangat bahagia. Benar saja, saat Bima menyampaikan berita itu, mata Ibu Ratna berkaca-kaca. Ia memelukku, menjabat perutku lembut. "Akhirnya, ibu akan punya cucu pertama," serunya dengan nada bangga dan penuh kasih sayang. "Jangan khawatir, Nak. Mulai sekarang ibu yang akan urus semua keperluanmu. Ibu sudah berpengalaman, sudah tahu semua caranya." Mendengar janji itu, hatiku terasa hangat. Aku merasa sangat beruntung. Pikirku memiliki mertua yang akan sangat peduli dan membantu di masa kehamilan yang akan datang. Aku tidak tahu bahwa janji penuh kasih sayang itu adalah awal dari belenggu emas yang akan mengubah rumah tanggaku menjadi sangkar senjas. Setelah pengumuman itu, Ibu Ratna menjadi orang yang paling bersemangat. Mungkin terlalu bersemangat. Sejak hari itu, telepon genggamku tidak pernah sepi dari pesan darinya. Awalnya, itu terasa manis. "Ayu, jangan minum kopi ya, ibu sudah buatkan infused water lemon timun untukmu." Atau, "Jangan angkat barang berat, Nak, biar Bisiti saja yang bersihkan rumah." Namun, perhatian itu mulai merayap melampaui batas kewajaran. Aku mulai merasa kehilanganku kendali atas hal-hal kecil di rumahku sendiri. Suatu pagi, aku ingin memasak scrambled egg dan roti panggang untuk sarapan. Makanan kesukaan Bima. Tapi saat aku membuka lemari es, semua isinya sudah diganti. Di sana hanya ada rebusan sayur tawar, bubur kacang hijau tanpa gula, dan sup bening. Di pintunya tertempel catatan hantangan Ibu Ratna yang datang subuh-subuh saat kami masih tidur. "Sayangku Ayu, janin butuh nutrisi murni. Jauhi garam, gula, dan lemak jenuh. Demi cucu ibu yang sehat, menu ini yang terbaik." Aku terdiam di dapur. Bukan karena aku tidak suka makanan sehat, tapi karena aku merasa tidak diajak bicara. Ini rumahku, ini tubuhku, tapi semua keputusanku, bahkan soal sarapan, sudah diintervensi. Saat Bima sarapan, ia memuji masakan ibunya. "Enak sayang, ibu memang paling tahu soal nutrisi," katanya sambil tersenyum tulus, tidak menyadari raut wajahku yang mulai tegang. "Bi, kamu tidak merasa ibu terlalu sering mengurus segala hal tanpa bertanya padaku?" tanyaku hati-hati. Bima meraih tanganku. "Ayu, Ibu Ratna itu care banget sama kamu. Beliau excited karena ini cucu pertamanya. Wajar dong, beliau hanya ingin yang terbaik.
Toh, kamu jadi tidak perlu repot-repot masak kan? Fokus saja pada istirahat. Suara Bima terdengar sangat logis, membuatku merasa seperti istri yang sensitif dan tidak tahu berterima kasih. Aku mencoba menepis kekhawatiran itu, menyimpannya di sudut hati. Puncaknya terjadi saat aku menerima proyek desain yang besar, impianku sejak lama. Saat sedang mempersiapkan laptop dan sketchbook di meja kerja, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Ibu Ratna masuk, tidak seperti biasanya. Wajahnya tampak tegas, tanpa senyum manis seperti biasa. Di tangannya, ia membawa semua peralatanku. Laptop, tablet, dan alat-alat gambar. Ayu, maafkan ibu, tapi ibu tidak mengizinkan kamu ambil proyek ini. Aku terkejut. Bu, kenapa? Proyek ini sangat penting untukku. Penting mana, Nak? Proyek online itu atau kesehatan janin? Radiasi layar, stres deadline, itu semua racun bagi calon ibu. Nadanya berubah menjadi memerintah. Mulai sekarang, fokusmu adalah merawat rahim, bukan karir. Kamu tidak perlu bekerja, Bima sanggup menafkahimu. Aku menatap Bima yang baru masuk kamar, berharap ia akan membelaku. Tapi Bima hanya berdiri di ambang pintu, menatap lantai dengan ekspresi serba salah. Dengar ibu sayang, ya, demi kebaikan kita. Kita bahas lagi setelah kamu melahirkan, oke? Seketika itu, semua harapanku hancur. Dalam sekejap, aku kehilangan pekerjaan, passion, dan yang lebih menyakitkan, dukungan dari suamiku. Aku menatap semua peralatan kerjaku yang dibawa pergi Ibu Ratna. Saat itulah aku mulai menyadari, aku bukan lagi menantu kesayangan yang hamil. Aku hanyalah bejana yang kini berada di bawah kendali penuh pemiliknya demi produk yang mereka nanti-nantikan. 2 minggu setelah aku terpaksa pensiun dini dari karirku, suasana di rumah kami terasa dingin dan sunyi. Aku menghabiskan hari-hariku dengan menatap plafon, merasa kosong, dikelilingi barang-barang mewah tapi tanpa tujuan. Masalahnya tidak berhenti pada makanan dan pekerjaan. Ibu Ratna kini memperkenalkan protokol kehamilan wajib. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, aku diwajibkan meminum ramuan herbal berwarna gelap dengan rasa pahit tak tertahankan, yang ia sebut jamu penguat janin warisan leluhur. Aku sudah berusaha menolak dengan alasan saran dari dokter kandungan. Namun Ibu Ratna selalu punya jawaban pamungkas. Dokter modern hanya tahu obat kimia, Nak. Ini resep turun-temurun. Ibu melahirkan Bima dengan sehat berkat ini. Kamu mau cucu ibu sehat kan? Bima hanya mengangguk setuju di belakangnya, takut menyinggung perasaan ibunya. Setiap kali aku meminum jamu itu sambil menahan mual, aku merasa seperti boneka yang dipaksa menelan instruksi. Tapi hal terburuk bukanlah ramuannya, melainkan hilangnya privasi. Ibu Ratna tidak lagi hanya datang saat fajar untuk mengantar makanan. Ia sekarang datang pagi, siang, dan sore. Ia bisa masuk ke kamar tidur kami tanpa mengetuk, memeriksa suhu ruangan, mengganti sprayku dengan alasan bahannya terlalu panas, dan memastikan aku tidur siang tepat pukul 14.00. Pernah suatu malam, saat Bima sedang mandi, aku hanya ingin menelpon sahabatku, Mia, untuk sekadar berkeluh kesah. Belum sempat aku menekan tombol panggil, pintu kamar kami terbuka perlahan. Ibu Ratna berdiri di sana. Ayu, sedang apa? Ini sudah pukul 21.00, waktu tidur wajib untuk Bumil. Tidur yang tenang, jangan terlalu banyak stimulasi dari luar. Aku terperanjat, menyembunyikan ponselku di bawah bantal. Maaf Bu, hanya membaca. Ibu Ratna tidak pergi. Ia berjalan ke jendela, menutup tirai gorden rapat-rapat, lalu mengambil posisi duduk di kursi sofa di sudut kamar. Ibu temani kamu sampai tidur ya, Nak, katanya lembut. Namun tatapan matanya seolah-olah mengawasi setiap gerak-gerikku. Aku menatapnya. Aku tahu ia peduli, tapi kepeduliannya kini telah menjadi penjara tanpa jeruji. Kita tinggal di rumah kita sendiri, tapi aku merasa seperti tahanan yang harus mengikuti jadwal narapidana. Saat Bima keluar dari kamar mandi, ia tersenyum melihat ibunya ada di sana. Ibu, kenapa belum pulang? Tanya Bima. Ibu mau memastikan Ayu tidur pulas, Bi. Ibu khawatir kalau Ayu sendirian,
Dia lupa aturan. Jawab Ibu Ratna dengan tersenyum ke arahku. Senyuman yang terasa mencekik. Bima mencium pipi ibunya lalu berbisik. Terima kasih Ibu, Ibu memang yang terbaik. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata panas mengalir ke bantal. Pada detik itu, aku mengerti. Selama ini aku hanya fokus pada indahnya kehamilan. Tapi aku lupa bahwa kehamilan ini telah memberiku status baru di mata mertuaku. Objek berharga yang harus dijaga dan dikontrol penuh demi sang cucu. Fase bahagia sudah berakhir. Aku merasakan ketakutan baru. Hidupku tidak lagi menjadi milikku. Kejadian di episode 3 telah menghadirkan kegelisahan yang menetap di dadaku. Aku berusaha menjalani protokol kehamilan Ibu Ratna dengan patuh. Berharap ia puas dan mengurangi pengawasannya. Namun yang terjadi justru berbalik arah. Kecurigaan Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia mulai khawatir aku akan menyelinap keluar atau diam-diam menghubungi teman-temanku untuk mengeluh. Perhatiannya beralih dari nutrisi fisik ke pengawasan gerak-gerik. Pada suatu pagi yang mendung, aku berniat berjalan santai di taman belakang rumah. Hanya untuk mencari udara segar dan mencoba mengusir rasa tertekan. Saat aku hendak membuka pintu geser menuju taman, Ibu Ratna sudah berdiri di sana, menghadang. Ia tidak berteriak, tapi matanya memancarkan ketegasan yang dingin. Ayu, Ibu sudah memasang gembok di pintu taman. Aku mengurutkan dahi, bingung. Gembok? Tapi kenapa, Bu? Saya hanya ingin menghirup udara luar sebentar. Tidak bisa, Nak. Minggu-minggu berlalu di bawah rezim isolasi kehamilan yang ditetapkan Ibu Ratna. Hari-hariku monoton, hanya terdiri dari jadwal makan ketat, sesi meditasi yang dipaksakan, dan jam tidur yang kaku. Aku tidak lagi bertemu siapapun selain Bima dan Ibu Ratna. Ponselku bahkan harus diletakkan di ruang tamu agar aku tidak terganggu oleh notifikasi. Aku mencoba menuruti, tapi tubuhku mulai memberontak. Karena dilarang berjalan keluar dan hanya boleh bergerak di dalam rumah, kakiku mulai membengkak parah. Aku juga merasa sangat lemas dan pusing, padahal asupan makananku selalu diawasi ketat. Suatu sore, aku sedang mencoba berjalan bolak-balik di ruang keluarga, sesuai izin Ibu Ratna, ketika tiba-tiba pandanganku kabur. Aku merasa lantai berputar. Saat Ibu Ratna sedang menelpon di dapur, aku mencoba meraih sandaran sofa, namun terlambat. Aku ambruk, tapi untungnya aku berhasil menahan diri agar tidak mengenai lantai. Aku tidak pingsan, hanya terduduk lemas dengan keringat dingin membanjiri wajahku, nafasku tersengal-sengal. Ibu Ratna yang mendengar suara gaduh segera menghampiriku, wajahnya langsung panik. Ya Tuhan, Ayu, ada apa? Kenapa kamu duduk di lantai? Ibu sudah bilang, jangan terlalu banyak gerak kalau tidak perlu. Serunya suaranya mengandung nada marah sekaligus cemas. Kepalaku pusing sekali, Bu, kataku lirih mencoba bangkit. Kakiku sakit. Sepertinya aku butuh udara segar atau setidaknya berjemur sedikit. Bukannya menanyakan kondisiku, Ibu Ratna malah sibuk memeriksa area sekitarku, seolah mencari tahu apa yang telah kulanggar. Ini pasti karena kamu semalam diam-diam buka handphone kan? Atau kamu makan sesuatu di luar menu ibu? Ya, tuduhnya tanpa ragu. Aku menggeleng merasa sakit hati. Tidak, Bu, saya benar-benar mengikuti semua aturan. Ibu Ratna membantuku bangkit, tapi tindakannya berikutnya sungguh membuatku terkejut. Kita ke dokter sekarang, kita harus periksa cucu ibu. Di klinik, setelah pemeriksaan yang menegangkan, Dokter Karina, dokter kandunganku yang ramah itu, menatap Ibu Ratna dengan ekspresi serius. Ibu Ratna, begini, tekanan darah Ayu sedikit rendah. Ini wajar, tapi bengkak di kakinya mengkhawatirkan. Saya melihat ada indikasi kekurangan vitamin D dan kelelahan mental. Jelas Dokter Karina sambil melihat riwayat kesehatanku. Dokter menoleh kepadaku. Ayu, kamu harus rutin berjemur di bawah sinar matahari pagi minimal 15 menit dan jalan kaki ringan di area yang aman.
Stres akan jauh lebih berbahaya daripada polusi yang Ibu Ratna khawatirkan. Ibu Ratna seketika menyergah. Tidak bisa, dokter. Sinar matahari jam segini berbahaya. Saya sudah berikan semua nutrisi terbaik dan jamu. Masalahnya pasti bukan vitamin D, tapi Ayu kurang istirahat. Dokter Karina tampak menghela nafas. Bu, saya mohon, ikuti saran medis. Vitamin D tidak cukup hanya dari makanan. Ayu butuh sinar matahari langsung dan yang paling penting, kebebasan untuk bergerak dan mengurangi tekanan. Mendengar kata-kata mengurangi tekanan, Ibu Ratna terdiam, tapi wajahnya menunjukkan penolakan. Dia melihat saran dokter bukan sebagai solusi, melainkan sebagai tantangan terhadap otoritasnya. Dalam perjalanan pulang, Ibu Ratna sama sekali tidak berbicara padaku. Aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Begitu sampai di rumah, dia langsung menyita semua suplemen vitamin D yang diberikan dokter dan menggantinya dengan menu jus buah yang ia racik sendiri, mengabaikan total instruksi dokter Karina. Dokter muda itu terlalu banyak teori, yuk. Ibu lebih tahu. Mulai sekarang kamu akan berjemur di teras belakang, di dalam balutan jaring anti nyamuk rapat yang baru ibu pasang. Sinar matahari masuk, tapi debu dan nyamuk tidak. Katanya dingin. Aku menatapnya dengan putus asa. Dia baru saja mengubah saran medis menjadi penjara yang lebih kecil. Aku tersentak menyadari bahwa kepanikan dan ambruku tadi sama sekali tidak mengubahnya. Yang ada, dia semakin memperketat kontrolnya. Aku harus melakukan sesuatu. Jika tidak, aku akan benar-benar sakit. Dan bukan hanya aku, tapi juga bayiku. Setelah insiden pingsan itu, aku merasa waktu semakin mendesak. Aku harus bertindak sebelum kesehatan fisik dan mentalku benar-benar runtuh. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak berdiam diri. Aku menunggu Ibu Ratna pulang ke rumahnya setelah memastikan aku sudah tidur. Begitu pintu depan tertutup dan aku mendengar suara mobilnya menjauh, aku langsung duduk di ranjang. Bima sedang asik bermain game di ponselnya. Ekspresinya santai. Dia tampak lega karena ibunya sudah pergi. "Bi, kita harus bicara sekarang," kataku, suaraku rendah tapi tegas. Bima meletakkan ponselnya, sedikit terkejut melihat keseriusanku di wajah. "Ada apa, sayang? Ibu tadi sudah pulang kan? Kamu harusnya istirahat." "Bi, ini bukan lagi tentang istirahat," ujarku, air mata mulai menggenang. "Ini tentang aku yang hampir jatuh dan Ibu Ratna yang menolak saran dokter Karina. Dia mengganti suplemenku dan sekarang dia memaksaku berjemur di dalam sangkar jaring di teras." Aku tarik napas dalam-dalam. Aku tidak sedang mencari masalah dengan ibumu, Bi. Aku hanya meminta hakku untuk menjaga diri dan anak kita sesuai saran medis. Aku merasa tercekik, Bi. Aku merasa seperti hanya berfungsi sebagai inkubator di rumahku sendiri. Bima terdiam. Ekspresi wajahnya berubah menjadi rasa bersalah yang mendalam, tapi juga ketakutan. "Aku tahu, ibu agak berlebihan, Ai. Tapi kamu harus mengerti, dia hanya punya aku. Semua kasih sayangnya tercurah untuk calon anak kita. Kalau kita menentang, ibu akan sangat sedih. Kamu tahu kan, ibu punya riwayat tekanan darah tinggi kalau terlalu stres." Aku merasa hatiku dicabik-cabik. "Jadi, kamu lebih memilih kesehatanku terancam, dan kamu membiarkan ibumu melanggar perintah dokter demi menjaga perasaan beliau. Sampai kapan, Bi? Sampai aku benar-benar sakit dan bayiku kenapa-kenapa?" Aku mengambil jeda, menatap lurus ke matanya. "Bi, kamu harus memilih. Bukan memilih antara aku dan ibumu, tapi memilih antara kesehatan istrimu dan anakmu yang diakui secara medis melawan keinginan ibumu yang dilandasi kecemasan dan obsesi. Jika kamu tidak berdiri bersamaku sekarang, aku tidak tahu bagaimana aku akan melewati sisa kehamilan ini. Aku benar-benar membutuhkan suamiku, Bi." Bima menundukkan kepala. Dia terlihat seperti anak kecil yang diminta memilih antara dua mainan kesayangannya. Dia mencintai ibunya, tetapi dia juga melihat betapa menderitanya aku. Setelah keheningan yang panjang dan menyesakkan, Bima mengangkat kepalanya. Matanya sedikit berkaca-kaca. "Oke, Ayu, aku janji, besok aku akan bicara baik-baik dengan ibu.
Aku akan jelaskan kepadanya bahwa kita harus ikuti kata dokter. Aku janji, aku akan berusaha. Meskipun janjinya terdengar berapuh, itu adalah kemenangan kecil yang pertama bagiku. Setidaknya, Bima sudah mulai bergerak dari posisi netralnya. Namun, saat fajar menyingkap, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Aku tahu berbicara dengan Ibu Ratna itu bukanlah hal yang mudah. Dan janji Bima, betapapun tulusnya, akan segera diuji oleh kekuatan emosional Ibu Ratna yang luar biasa. Aku tahu, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Transisi ke pengembangan konflik, episode 7. Fase konflik awal selesai. Sekarang, aku akan menetapkan tujuan untuk mendapatkan kembali kendali dan mulai menghadapi rintangan berat dari Ibu Ratna dan ketidaktegasan Bima. Pagi itu suasana meja makan terasa lebih tegang daripada biasanya. Aku berusaha tampil senormal mungkin, tetapi tatapanku terus tertuju pada Bima, mengingatkannya pada janjinya semalam. Ibu Ratna, seolah mencium bau perlawanan, bersikap sangat ceria, menyajikan bubur ayam tanpa garam dan madu murni yang ia klaim sebagai penawar segala penyakit. Tepat saat Ibu Ratna mulai menyuapi Bima dengan bubur itu, kebiasaan yang sering ia lakukan, Bima berdeham. "Bu, Bima mau bicara sebentar," kata Bima, suaranya sedikit gemetar. Ibu Ratna meletakkan sendok. Senyumnya langsung memudar. "Ada apa, Nak? Wajahmu tegang sekali. Apa ada masalah di kantor?" "Bukan soal kantor, Bu. Soal Ayu," kata Bima sambil melirikku sekilas. "Kami sudah ke dokter Karina. Dokter bilang Ayu harus keluar rumah, harus berjemur langsung dan jalan kaki ringan setiap hari. Kondisi mentalnya juga harus dijaga." Ibu Ratna menyilangkan tangan di depan dada. Ekspresinya berubah drastis. Dari ibu yang penyayang menjadi jenderal yang baru saja dikhianati. "Oh, jadi sekarang kamu lebih percaya pada dokter muda itu daripada pada ibu yang membesarkanmu selama puluhan tahun? Kamu meragukan ibu?" Nada suaranya meninggi, tetapi terkendali. Ibu menyegara menyanggah. "Bukan begitu, Bu. Tentu saja Bima percaya ibu. Tapi ini menyangkut medis, Bu. Ayu kekurangan vitamin D, dan dia sering pusing." Ibu Ratna bangkit dari kursinya, berjalan mendekatiku, dan menatapku dengan sorot mata yang menuduh. "Ayo," panggilnya dingin, "kamu mengadu pada Bima. Kamu bilang pada anak ibu bahwa ibu menekanmu. Ibu hanya ingin kamu sehat, Nak. Ibu sudah korbankan waktu dan tenaga untuk datang setiap hari. Ini semua demi kamu, demi cucu ibu." Aku tahu ini adalah kesempatanku untuk bicara, tanpa berlindung di belakang Bima. Aku menegakkan punggung. "Bu, saya sangat berterima kasih atas perhatian ibu. Saya tahu ibu sayang. Tapi jika perhatian ini membuat saya sakit, itu bukan lagi kasih sayang, Bu. Itu namanya mengambil alih kendali, Bu." Aku melanjutkan, mencoba bersuara selembut mungkin tapi dengan ketegasan yang mutlak. "Saya butuh kebebasan untuk mengurus diri saya. Saya ingin kunci gembok pintu taman itu, Bu. Saya ingin memasak menu yang saya dan Bima suka sesekali. Tolong izinkan saya menjadi ibu bagi anak ini, bukan hanya pasien bagi ibu." Keheningan melanda. Bima menatap ke landai, wajahnya pucat. Ibu Ratna menatapku sejenak. Aku pikir ia akan meledak marah. Tapi ia justru tertawa kecil, tawa yang menusuk. "Mengambil alih kendali ya? Baik, ayo, kamu mau kendali? Ambil." Ia mengeluarkan kunci gembok perunggu dari saku celemeknya dan meletakkannya di meja. "Mulai hari ini, ibu tidak akan lagi datang setiap hari untuk memasak atau menemanimu," katanya suaranya kini terdengar seperti korban yang terluka parah. "Silakan, atur hidupmu sendiri. Makan apa yang kamu mau, pergi kemana yang kamu suka. Kalau terjadi sesuatu pada cucu ibu karena kamu bandel, jangan pernah cari ibu lagi." Ia tidak menunggu jawaban. Ia meraih tasnya, menatap Bima dengan tatapan kekecewaan mendalam dan langsung menuju pintu. "Bima, sepertinya kamu sudah punya istri yang lebih hebat dari ibumu. Ibu pulang," bisiknya pelus sebelum menghilang di balik pintu. Aku memegang kunci itu, merasa menang sekaligus sangat bersalah. Aku mendapatkan kendali, tapi harga yang kubayar sangat mahal. Retaknya hubungan Bima dengan ibunya, dan kemungkinan besar permusuhan yang terbuka dengan Ibu Ratna. Bima menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Ai, kenapa kamu harus bicara sekeras itu? Ibu jadi sedih sekali." Aku menatap Bima. Aku mendapatkan kebebasan, tapi aku tahu ini bukan akhir.
Justru ini adalah awal dari peperangan panjang di mana senjata Ibu Ratna bukanlah amarah, tapi permainan peran sebagai korban. Kunci gembok itu terasa dingin di tanganku, sebuah simbol kebebasan yang terasa hambar. 2 hari berlalu setelah konfrontasi di meja makan, dan rumah kami hening. Aku bisa berjalan di taman, aku bisa memasak omelet kesukaanku, tapi atmosfernya terasa seperti kami tinggal di bawah awan mendung. Ibu Ratna menepati janjinya. Ia tidak datang, namun kehadirannya terasa lebih kuat daripada saat ia masih rutin datang setiap hari. Pada malam kedua, Bima pulang kerja dengan wajah sangat murung. Ia meletakkan tasnya dengan kasar dan langsung duduk di sofa, memijat pelipisnya. "Ada apa, Bi? Kamu sakit?" Tanyaku khawatir mendekatinya. "Tidak, aku tidak sakit, tapi hari ini sangat berat." Aku mendesak. "Ceritakan padaku." Bima ragu-ragu, lalu menatapku dengan mata lelah. Ibu menelponku saat makan siang. Beliau menangis, katanya beliau tidak enak badan dan merasa sangat sedih karena kami tidak percaya lagi padanya. "Apa yang kamu katakan?" Tanyaku hati-hati. "Aku hanya mencoba menenangkan, Ai." Lalu ibu mulai cerita bahwa ia mendengar desas-desus dari tante-tante arisan. Mereka bilang, aku ini anak durhaka yang lebih mementingkan kemauan istri daripada kesehatan ibunya. Aku terkejut. Ibu Ratna tidak perlu datang ke rumahku untuk menyerangku. Ia menyerang melalui Bima. Ia memainkan perannya sebagai ibu yang dikhianati dan tersakiti. Aku tahu itu tidak benar, Ai. Tapi mendengar ibu menangis dan perkataan teman-temannya, aku merasa sangat bersalah. Aku merasa telah menjadi anak yang buruk. Bima menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku mengerti. Tekanan emosional yang diberikan Ibu Ratna padanya sangatlah berat. Ia memanfaatkan ikatan ibu dan anak yang sangat kuat. Malam itu, setelah Bima tidur, aku diam-diam membuka media sosial. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar saja, di timeline Tante Reni, sepupu Bima, ada sebuah unggahan yang terasa sangat menyentuh. Di bawahnya, ratusan komentar. Semuanya bernada dukungan dan simpati untuk Ibu Ratna. Beberapa komentar terselubung menyinggung, "Sayang sekali, ada yang tidak tahu berterima kasih setelah dinikahkan dengan anak tunggal kaya." Hatiku mencelos. Ibu Ratna bukan hanya mengendalikan rumah tanggaku, dia juga mengendalikan narasi publik. Di mata kerabat dan teman-teman Bima, aku telah menjadi menantu jahat yang mengadu domba anak dan ibu. Aku merasa terasingkan total. Aku mendapatkan kebebasan fisik, tapi aku kehilangan dukungan emosional dari satu-satunya orang yang harusnya melindungiku, yaitu suamiku, karena ia terlalu sibuk mengatasi rasa bersalah yang ditanamkan oleh ibunya. Aku menangis tanpa suara, menyadari betapa kuat dan cerdiknya lawan yang aku hadapi. Perjuangan ini bukan hanya tentang memegang kunci pintu, tapi memenangkan hati dan pikiran Bima kembali. Aku tidak bisa menyerah. Aku harus bertahan. Demi diriku sendiri, demi hubunganku dengan Bima, dan demi anakku yang sedang dikandung. Ketakutan akan cemoohan dan rasa bersalah Bima telah menjadi beban yang lebih berat daripada gembok di pintu taman. Aku menyadari, selama aku masih berada di bawah atap yang dekat dengan jangkauan Ibu Ratna, baik aku maupun Bima tidak akan pernah benar-benar bebas. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi sumber konflik antara ibu dan anak. Aku harus menciptakan jarak yang sehat, setidaknya sampai anakku lahir. Tujuanku, keluar dari rumah ini, sementara untuk menjaga kedamaian dan kesehatan mental. Aku mulai merencanakan pelarian kecil dan rahasia. Saat Bima sedang bekerja, aku memberanikan diri menggunakan laptop lamanya, yang Ibu Ratna tidak tahu ada di gudang. Aku mencari informasi tentang tempat peristirahatan yang tenang dan jauh, tempat yang bisa memberiku ketenangan sejati selama beberapa minggu. Pilihan jatuh pada sebuah cottage di pinggir kota yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk, dan, yang terpenting, jauh dari Ibu Ratna. Uang tabungan hasil kerjaku sebagai freelancer sebelum kehamilan masih utuh, dan ini cukup untuk biaya hidupku sementara waktu. Masalah terbesar adalah bagaimana meyakinkan Bima. Jika aku berterus terang, ia pasti akan menolak keras, takut menyakiti hati ibunya lagi. Aku tahu Bima akan sangat terpukul jika aku pergi tanpa komunikasi yang jelas. Maka aku memutuskan untuk menulis surat. Bukan surat tuduhan, melainkan surat yang penuh cinta dan penjelasan jujur. Aku duduk di meja, menulis dengan tangan,
mencurahkan semua emosi yang selama ini kupendam. Untuk Bimaku tercinta, saat kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah dalam perjalanan. Tolong jangan panik, aku baik-baik saja, dan anak kita juga baik-baik saja. Aku tidak pergi meninggalkanmu sayang, aku hanya pergi untuk menyelamatkan kita. Aku tahu betapa kamu mencintai ibumu, dan betapa besarnya tekanan yang kamu hadapi. Aku tidak mau lagi menjadi alasan kamu merasa bersalah dan terjepit. Aku juga tidak mau anak kita lahir dari ibu yang jiwanya sudah kelelahan dan penuh ketakutan. Aku butuh ruang, ruang untuk bernafas, ruang untuk menjadi Ayu lagi, dan ruang untuk menikmati sisa kehamilan ini tanpa rasa takut akan pengawasan atau tuduhan. Aku janji, aku akan menghubungimu setiap hari. Aku pergi bukan untuk memisahkanmu dari ibumu, tapi untuk memberimu waktu untuk berdiri tegak sebagai suami dan ayah tanpa bayang-bayang ibumu. Tolong mengerti, ini adalah langkah terakhirku untuk menjaga kesehatan mental kita berdua. Datanglah kepadaku saat kamu siap memilih untuk mendukungku sepenuhnya, bukan hanya karena ibu menyuruhmu. Cintaku selalu bersamamu dan anak kita. Ayu. Minggu pertama di cottage itu terasa seperti surga. Aku mematuhi janji, melakukan video call harian dengan Bima dan Ibu Ratna. Selama panggilan, aku berusaha keras terlihat ceria, meyakinkan mereka bahwa aku baik-baik saja dan urusan warisan berjalan lancar. Ibu Ratna tetap dingin dan sesekali menyindir. Tetapi setidaknya aku tidak diawasi secara fisik. Aku bisa berjalan di padang rumput, menikmati matahari pagi, dan tidur tanpa rasa takut. Kesehatan fisik dan mentalku membaik drastis. Namun kedamaian itu pecah saat Bima datang mengunjungiku di akhir minggu. Ia tiba dengan wajah lelah dan tatapan penuh keraguan. "Ai, kamu yakin urusan warisan ini memang sangat mendesak?" Tanyanya saat kami duduk di teras cottage. "Sangat mendesak, Bi. Hanya tinggal menyelesaikan tanda tangan akhir." Jawabku memegang tangannya. Aku benci berbohong. Tapi aku takut jika aku bicara jujur, ia akan memaksaku pulang. Bima menarik tangannya perlahan. "Aku sudah mencari tahu, Ayu. Tidak ada satupun kerabat almarhumah tantemu yang berlokasi di daerah ini. Aku menghubungi semua sepupumu. Tidak ada yang tahu soal warisan mendadak ini." Duniaku terasa runtuh. Aku lupa, Bima adalah pria yang terbiasa menyelidiki masalah di kantornya. Ia pasti diam-diam melakukan investigasi. "Bima, aku berusaha mencari alasan lain, tapi suaraku tercekat." Bima menatapku dengan mata sedih. "Kamu tidak perlu berbohong lagi, sayang. Aku tahu kamu lari. Aku tahu kamu pergi karena ibu. Sejak kamu pergi, Ibu Ratna benar-benar sakit. Beliau dirawat di rumah sakit karena tekanan darahnya melonjak hebat. Beliau terus menyebut namamu dan menyesali dirinya. Kata-kata dirawat di rumah sakit menghantamku lebih keras daripada semua tuduhan yang pernah ia lontarkan." "Apa?" serutu panik. "Kenapa kamu tidak bilang?" "Aku tidak bilang karena aku takut kamu semakin jauh," lirihnya. "Aku sekarang harus membagi waktu antara pekerjaan, mengurus ibu di rumah sakit dan mengurus rumah yang kosong tanpamu. Aku benar-benar hancur, Ayu. Aku tidak kuat menghadapi perpecahan ini lagi."
Udara di kamar rawat inap itu terasa sangat tipis. Aku berdiri di hadapan Ibu Ratna yang terbaring lemah, diapit oleh Bima yang frustasi dan kerabatnya menghakimi. Jeda beberapa detik itu terasa seperti waktu yang berhenti. Aku menatap Bima. Matanya memohon agar aku menerima persyaratan ibunya, bukan karena dia ingin aku menderita, tetapi karena dia sangat takut kehilangan aku dan ibunya secara bersamaan. Ia hanya ingin kedamaian, meskipun kedamaian itu didirikan di atas penyerahan diriku. Aku menyentuh perutku yang membesar. Anak ini, dialah satu-satunya alasanku. Jika aku melawan sekarang, Bima akan pergi, dan tekanan dari lingkungan sosial akan menghancurkanku sepenuhnya. Kesehatan mental yang diperjuangkan Dokter Karina pasti akan lenyap. Aku menutup mata, mengambil napas dalam-dalam, dan melepaskan semua ego, semua prinsip, semua perlawanan yang selama ini kupegang teguh. Ketika aku membuka mata, tatapanku tidak lagi mengandung amarah, hanya kekosongan yang menerima takdir. "Saya terima, Bu," kataku. Suaraku terdengar serak dan sangat pelan. Ibu Ratna yang tadinya terengah-engah penuh drama, seketika terdiam. Semua kerabat menahan napas. Aku melangkah maju, berlutut di samping ranjangnya, tanpa memedulikan tatapan orang lain. "Saya Ayu, menantu Ibu, dan saya adalah ibu dari calon cucu Ibu. Demi anak ini, saya berjanji. Saya akan tinggal di rumah Ibu Ratna. Saya akan menuruti semua jadwal makan, jadwal tidur, dan jamu yang Ibu berikan," kataku, mengulangi ultimatumnya dengan suara datar. "Saya akan menjadi pelayan terbaik yang Ibu inginkan, yang hanya berfungsi untuk membawa cucu Ibu ke dunia ini dengan selamat. Saya akan membuang semua keinginan pribadi saya. Saya akan melakukannya sampai hari anak ini lahir." Aku mengangkat pandanganku dan menatap lurus ke mata Ibu Ratna. Aku tidak menantangnya, tetapi aku membuat kesepakatan ini menjadi pengorbanan yang disaksikan oleh jiwaku sendiri. Hanya satu hal yang saya minta sebagai imbalan. Lanjutku, suaraku kini lebih tegas. Jika saya memenuhi semua ini, dan anak ini lahir dengan selamat dan sehat, Ibu harus berjanji. Setelah anak ini berusia 1 bulan, Ibu harus mengizinkan saya dan Bima untuk hidup mandiri di rumah kami tanpa intervensi sedikit pun. Ibu harus melepaskan kami sepenuhnya. Ibu Ratna menatapku, terkejut. Dia tidak menyangka aku akan bernegosiasi pada kondisi terlemahku. Dia mendapatkan penyerahan total yang dia mau, tapi aku menuntut kebebasan total di masa depan. Bima yang selama ini diam langsung maju. "Bu, setuju saja. Ayu hanya butuh kepastian." Ibu Ratna melihat wajah Bima yang penuh harapan dan melihat aku yang sudah benar-benar menyerah. Kemenangan sudah di tangannya. Syarat yang kuberikan terasa kecil dibandingkan pengorbanan yang kubuat sekarang. Sambil menarik napas pelan, Ibu Ratna mengangguk. "Baiklah Ayu, Ibu pegang janjimu. Dan Ibu juga berjanji. Setelah cucu Ibu lahir dan sehat, Ibu akan melepaskan kalian." Saat itu juga, Ibu Ratna tersenyum, senyuman lega karena ia memenangkan kendali. Namun bagi diriku, ini adalah momen tergelapku. Aku telah mengorbankan diriku, menukar harga diriku dengan masa depan keluargaku. Aku berdiri, merasakan beban janji yang sangat berat di pundakku. Aku kembali ke rumah kami yang sekarang terasa seperti markas Ibu Ratna, bukan lagi rumahku. Fase kepasrahan total demi anak baru saja dimulai. Setelah Ibu Ratna keluar dari rumah sakit, ia langsung pindah ke rumah kami, mengambil alih kamar tamu yang luas dan menjadikannya pos komando. Sesuai janjiku, aku tidak lagi melawan. Aku telah resmi menjadi pelayan kehamilan di rumahku sendiri. Setiap pagi aku bangun pukul 5 pagi, bukan untuk beribadah atau berolahraga ringan, melainkan untuk disajikan jamu warisan leluhur oleh Ibu Ratna yang sudah menunggu di samping tempat tidur. Jadwal harian yang kaku kini mencakup sesi pijat refleksi paksa setiap siang, minum makanan yang semuanya hambar dan direbus, serta sesi mendengarkan ceramah Ibu Ratna tentang keajaiban pengasuhan tradisional. Bima menyadari betapa hampa diriku. Ia sering mencoba memelukku atau mengajakku bicara,
Tapi aku sudah menarik diri. Aku harus fokus pada satu hal, bertahan dan memenuhi janji. Aku tidak boleh stres, aku tidak boleh marah. Aku harus menjadi robot yang patuh. Bima merasa bersalah, tetapi ia juga merasa lega. Kedamaian telah kembali. Ibunya sehat, dan aku patuh. Ia tidak perlu lagi memilih. Tapi ia tidak menyadari bahwa di balik kepatuhanku, jiwaku sedang merintih. Puncak dari kehilangan kendali terjadi di bulan ke-9 kehamilanku. Ibu Ratna mengadakan syukuran kandungan akbar. Ia mengundang seluruh kerabat besar, teman-teman arisan, bahkan rekan-rekan bisnis Bima. Aku diminta memakai kebaya yang terlalu ketat, duduk di kursi berlapis beludu di ruang tamu, dan tampil baratu. Di hadapan puluhan tamu, Ibu Ratna berpitatu. Puji syukur, akhirnya cucu saya akan lahir. Selama ini saya harus berjuang keras untuk menjaga calon cucu saya ini. Tidak mudah karena ada godaan dan kesulitan di sepanjang jalan. Tapi akhirnya Ayu mau mendengarkan nasihat ibu. Sekarang Ayu sangat patuh dan janinnya sehat berkat kerja keras ibu yang tidak kenal lelah menjaga nutrisi dan batinnya. Aku duduk di sana, terpaku, mendengar diriku dikisahkan sebagai tokoh yang awalnya memberontak, lalu diselamatkan dan diperbaiki oleh mertua yang bijaksana. Semua orang menatapku dengan simpati bercampur asa puas. Puas melihat menantu nakal itu akhirnya tunduk. Aku merasa seperti barang antik yang dipajang dan dibanggakan karena telah diperbaiki oleh pemiliknya yang baru. Aku bukanlah wanita yang ambruk di episode 5. Aku adalah trofi kepatuhan Ibu Ratna. Saat seorang tamu mendekat dan memujiku, "Kamu beruntung punya mertua yang sepeduli ini, Nak. Tunduk saja, itu sudah kewajibanmu." Air mataku hampir tumpah. Aku menahan diri sekuat tenaga. Aku tahu Bima berdiri di sampingku, tersenyum bangga karena konflik telah usai. Ia melihat keheningan dan kepatuhanku sebagai bukti bahwa aku sudah sembuh dari perlawananku. Namun di hatiku, aku berjanji. Aku hanya akan bertahan sampai hari kelahiran ini. Aku telah mengorbankan diriku demi anak ini, dan aku akan menuntut pemenuhan janji mertua setelahnya. Aku memegang perutku. Sedikit lagi, Nak. Sedikit lagi. Kita bebas. Setelah Ibu Ratna pergi dan kembali ke rumahnya sendiri, udara di rumah kami berubah total. Rasanya seperti gorden tebal yang menutupi matahari telah disingkap. Kami tidak lagi makan bubur hambar. Aku kembali memasak scramble egg dan roti panggang untuk Bima. Yang terpenting, Mentari kini tidur di kamar kami, di samping tempat tidurku. Malam itu, saat Mentari tidur nyenyak, aku dan Bima duduk di teras. "Aku merasa seperti kita baru menikah lagi, Ai," kata Bima memelukku. "Aku juga, Bi. Tapi pernikahan ini terasa lebih kuat sekarang," balasku, bersandar di bahunya. "Aku senang kamu akhirnya berdiri di sisiku. Aku tahu itu sulit bagimu." "Aku melihatmu di ruang bersalin, Ai. Aku melihat betapa aku membiarkanmu menderita hanya karena aku takut pada tangisan ibu. Aku melihat betapa ibu menjadikanmu pelayan. Aku malu." Bima mengakui dengan tulus. "Saat aku melihat Mentari, aku sadar aku harus jadi suami yang memimpin, bukan anak yang selalu nurut." Keesokan harinya, kami memutuskan untuk mengunjungi Ibu Ratna. Kami tidak datang dengan amarah atau tuntutan, melainkan dengan Mentari dan hati yang damai. Kami menemukan Ibu Ratna duduk sendirian di sofa ruang tamunya. Ia terlihat lebih tua dan lebih sunyi. Saat kami masuk, ia terlihat terkejut. Bima langsung mendekati ibunya dan memeluknya erat. "Kami kangen, Ibu," kata Bima tulus. Aku maju, menggendong Mentari. "Bu, Mentari kangen neneknya." Ibu Ratna menatap cucunya. Matanya berkaca-kaca. Ia mengambil Mentari, memeluknya erat, menciumnya berulang kali. Tidak ada perintah atau aturan yang keluar dari mulutnya, hanya isak tangis lega. Setelah ia tenang, ia menatapku. Tatapannya berbeda. Tidak lagi menghakimi, melainkan mengakui. "Are you?" panggilnya pelan. Ibu minta maaf. Ibu terlalu takut kehilangan kalian. Ibu obsesif karena ibu terlalu mencintai Bima
dan ingin yang terbaik untuk cucu ibu. Tapi ibu lupa, kamu juga seorang ibu, dan kamu juga berhak menjadi pengasuh yang baik. Aku tahu, pengakuan itu sangat sulit baginya. Aku mendekatinya dan meraih tangannya. Saya mengerti, Bu. Kami tahu ibu sayang, tapi kasih sayang tidak boleh berbentuk kontrol. Kami senang ibu sudah sehat dan kami ingin ibu menjadi bagian dari hidup Mentari, bukan menjadi penguasa dalam hidup kami. Ibu Ratna mengangguk, lalu tersenyum lemah. Mulai sekarang, ibu akan menjadi nenek biasa, bukan jenderal kehamilan. Kamu boleh bekerja lagi, kamu boleh memasak scramble egg setiap hari. Saat kami pulang, kami membawa serta tawa dan janji baru. Hubungan kami tidak akan pernah sempurna, tetapi sekarang, ia dilandasi rasa saling menghormati dan batas yang jelas. Aku mendapatkan kembali kebebasanku, Bima mendapatkan kembali ketegasannya. Dan yang terpenting, kami mendapatkan kembali rumah tangga kami. Kami berhasil melewati klimaks terberat dengan pengorbanan yang menyakitkan. Dan kini, kami siap memulai babak baru, bersama Mentari yang sehat dan penuh cinta. Beberapa bulan telah berlalu. Rumah kami kembali dipenuhi tawa dan aroma masakan yang kusukai. Aku sudah mulai mengambil proyek desain lagi. Bekerja dari rumah dengan Bima yang kini menjadi mitra yang luar biasa dalam membagi tugas merawat Mentari. Meskipun kami mendapatkan kembali kendali, luka dari pengalaman itu masih membekas. Terkadang, saat aku memandang Bima atau melihat ponselku berdering, meskipun itu hanya dari teman, ada sedikit rasa panik yang muncul, mengingatkanku pada hari-hari di mana aku hidup dalam pengawasan. Suatu malam, setelah memandikan Mentari, aku duduk di sofa memandang bingkai foto di meja. Itu adalah fotoku saat syukuran kehamilan, di mana aku terlihat tersenyum, tapi mataku terlihat kosong. Bima duduk di sampingku, mengikuti arah pandanganku. Kamu terlihat seperti boneka di foto itu, Ai, bisik Bima. Aku memang merasa seperti itu, Bi. Aku mengorbankan diriku sepenuhnya. Aku melepaskan kebebasan, passion, dan bahkan sebagian harga diriku. Kataku menyentuh foto itu. Aku pikir untuk menjadi ibu yang baik, aku harus sempurna dan patuh pada semua orang. Aku pikir hanya dengan menjadi pelayan Ibu Ratna, anak kita bisa selamat. Aku mengambil jeda. Tapi aku belajar, Bi. Pengorbanan terbesarku bukan menuruti ibu. Pengorbanan terbesarku adalah memilih untuk melepaskan rasa benciku dan menciptakan jarak demi kedamaian. Bahkan ketika itu berarti aku harus berbohong dan mempertaruhkan pernikahan kita. Bima menggenggam tanganku. Aku yang seharusnya minta maaf. Pengorbananmu tidak akan seberat itu kalau aku nggak pengecut. Aku tidak melihatmu sebagai ayuku, tapi sebagai ibu dari anakku yang harus dijaga oleh Ibu Ratna. Aku membiarkanmu menjadi pelayan dan aku membiarkan ibuku menjadi tiran. Aku menggeleng. Tidak, Bi. Ibu Ratna juga korban. Korban dari rasa takutnya sendiri, dari rasa kesepiannya. Obsesinya adalah wujud rasa cinta yang berlebihan dan ketakutan kehilangan. Kita terdiam, merenungkan betapa kompleksnya drama ini. Ini bukan sekedar pertarungan antara mertua dan menantu, tetapi pertarungan antara cinta yang mengontrol dan cinta yang membebaskan. Kini, setiap kali Ibu Ratna datang berkunjung, ia datang sebagai nenek yang lembut, bukan komandan. Ia masih membawa jamu, tapi ia hanya meletakkannya di meja dan berkata, "Silakan diminum kalau mau, Nak. Kalau tidak, tidak apa-apa." Aku tahu, perpisahan singkat kami telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami bertiga. Aku memeluk Bima erat. Kami selamat dari badai itu, bukan karena kami saling mengalahkan, tapi karena kami sepakat untuk melepaskan ego dan memilih keluarga. 7 bulan berlalu sejak momen penentuan di rumah sakit. Mentari, putri kami, kini tumbuh menjadi bayi yang ceria, sehat, dan sangat aktif. Dia adalah matahari kecil yang telah membawa cahaya ke dalam rumah kami. Aku sering merenung, memikirkan kembali semua episode dramatis yang kulalui. Larangan bekerja, jamu pahit, gembok di pintu taman, hingga malam di mana aku berlutut di rumah sakit. Aku tidak bisa menghapus kenangan itu. Tapi,
aku bisa mengubah artinya. Suatu sore, Ibu Ratna datang berkunjung. Ia terlihat berbeda, membawa sebuah kotak kayu tua. "Ayu, Bima," katanya pelan. "Ibu ingin menunjukkan sesuatu pada kalian." Ibu Ratna membuka kotak itu. Di dalamnya terbaring resep-resep jamu warisan leluhur yang dulu begitu menakutkan bagiku. Tapi di sampingnya, ada beberapa surat lusuh. Ini adalah surat-surat yang ibu tulis saat ibu mengandung Bima. Ibu Ratna menjelaskan, suaranya dipenuhi nostalgia dan sedikit rasa sakit. "Ibu juga merasa sendiri, Nak. Suami ibu sering tugas keluar kota. Ibu Ratna juga berjuang melawan rasa takut dan kesepian. Semua obsesi itu berawal dari rasa takut ibu yang sangat besar akan kehilangan, seperti yang ibu rasakan saat kamu pergi ke cottage itu." Ibu Ratna menatapku, matanya tulus. Ibu mewariskan resep-resep ini bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai pengalaman. Dan ibu ingin kalian tahu, semua yang ibu lakukan dulu, betapapun salah caranya, didorong oleh cinta. Bima mengambil tangan ibunya. "Kami mengerti, Bu. Kami sudah memaafkan ibu sejak lama." Aku mengambil kotak itu, merasakan beratnya sejarah dan emosi di dalamnya. Aku tahu obsesi Ibu Ratna adalah warisan turun-temurun dari trauma yang tak terucapkan. Malam itu, setelah Ibu Ratna pulang, aku duduk di samping tempat tidur Mentari. Aku memandanginya yang sedang tertidur lelap. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah mewariskan trauma dan ketakutan ini pada anakku. "Mentari, sayang," bisiku lembut. "Ibumu pernah menjadi pelayan, bukan untuk orang lain, tapi untuk janji dan harapan. Tapi kamu akan dibesarkan oleh ibu yang bebas, ibu yang bekerja, dan ibu yang punya batas tegas. Warisan sejatimu dari drama ini bukanlah resep jamu pahit, melainkan pelajaran bahwa cinta sejati adalah kepercayaan, bukan kontrol." Aku mengambil laptopku yang kini sering kugunakan untuk mendesain. Aku membuat folder baru dan menyimpan semua dokumen penting. Surat pelarianku, surat janji kami, dan foto-foto dari semua momen dramatis. Aku simpan semua itu bukan untuk dibenci, melainkan untuk dikenang. Kenangan itu akan menjadi kompas bagi Bima dan aku, mengingatkan kami untuk selalu menjaga batas dan menghormati kebebasan satu sama lain. Aku menyadari pengalaman dramatis yang nyaris menghancurkan rumah tanggaku justru menjadi fondasi terkuat bagi kami untuk menjadi orang tua yang lebih bijaksana. Aku tidak lagi takut menghadapi mertua yang obsesif. Aku sekarang memiliki kekuatan untuk menghadapi ketakutan terbesarku sendiri. Mentari kini sudah bisa merangkak, dan rumah kami dipenuhi dengan suara tawa dan derap langkah kecil yang berusaha menggapai hal-hal baru. Kehidupan kami terasa damai, tapi kedamaian itu didapatkan dengan harga yang sangat mahal. Suatu sore saat aku sedang menemani Mentari termain di taman belakang, taman yang dulu digembok Ibu Ratna, aku melihat Bima duduk sendirian di ayunan. Wajahnya terlihat merenung. Aku duduk di sebelahnya. "Kamu memikirkan apa, Bi? Hari-hari yang sudah berlalu?" Bima mengangguk. Ia meraih tanganku. "Aku masih sering memikirkan, kenapa aku membiarkan itu terjadi, Ai? Kenapa aku membiarkanmu merasa seperti pelayan hanya demi menghindari konflik dengan ibu?" "Karena kamu mencintai ibu, Bi, dan itu tidak salah," kataku lembut. "Masalahnya bukan pada cintamu, tapi pada tidak adanya batas. Itu adalah pelajaran paling dramatis yang kita dapatkan dari semua ini." Bima tersenyum kecil. "Benar, kita harusnya menarik batas sejak ibu melarangmu bekerja.
Jika kita berani bersuara di awal, kita tidak perlu melalui semua drama di rumah sakit itu. Aku menatap bunga-bunga yang kini mekar di taman. Aku ingat bagaimana isolasi paksa membuatku merasa seolah-olah layu. Pelajaran dari cerita ini, Bi, bukan hanya untuk kita. Aku katakan terucap kepada pembaca. Ini untuk semua wanita yang pernah merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri saat menjalani peran baru. Aku tarik nafas dalam-dalam, merangkum semua emosi dan pengalaman yang telah kualami. Aku pikir kehamilan adalah tentang bunga-bunga dan kebahagiaan. Ternyata, itu adalah medan perang yang tak terlihat, di mana musuh terbesarnya bukanlah orang lain, melainkan rasa takut, rasa bersalah, dan kurangnya batas diri. Aku nyaris kehilangan suamiku karena dia takut pada air mata ibunya. Aku nyaris kehilangan diriku karena aku takut mengecewakan mertuaku. Aku menjadi pelayan mertua yang obsesif, bukan karena aku diperbudak, melainkan karena aku memilih diam dan berharap masalah akan hilang. Keputusan terberat, yaitu tunduk sepenuhnya, justru menjadi kunci kebebasan kami. Karena penyerahan total itulah yang membuat Ibu Ratna berani membuat janji, dan janji itulah yang akhirnya memberikan aku senjata untuk menuntut kembali rumahku dan kehidupan kita. Pesan terpenting dari kisah kami, setiap wanita, terutama ibu, berhak menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, bukan hanya pelayan atau bejana. Cintailah mertuamu, tapi cintai dirimu sendiri dan anakmu jauh lebih besar dengan menetapkan batas yang jelas dan tak tergoyahkan. Aku meraih mentari, mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, ke arah matahari sore. Kami mendapatkan akhir yang bahagia, Bi, bukan karena kami mengalahkan Ibu Ratna, tapi karena kami berhasil menumbuhkan Bima yang baru, seorang suami yang berani menjadi perisai dan pilar bagi keluarganya. Dan karena aku, si pelayan yang pernah terkurung, menemukan kekuatan untuk menjadi ratu di kerajaanku sendiri. Bima tertawa, mencium aku dan mentari. Drama telah usai. Yang tersisa hanyalah pelajaran abadi, bahwa kebahagiaan dan kebebasan sejati dalam rumah tangga dimulai dari keberanian untuk bersuara dan batas yang saling dihormati.